Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yakni yang pertama Sri Utami Purnamasari, yang kedua Abdurrahman Mustafa, dan yang ketiga Asmi Auliaul Abidah. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil mini riset kelompok kami yang berjudul Analisis Kemampuan Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Permasalahan pada Materi Aljabar ditinjau dari perbedaan gender siswa kelas 9 SMP atau MTS. Yang pertama yakni ada pendahuluan. Pada topik penelitian ini adalah analisis perbedaan gender. Adapun masalah pada penelitian ini yakni salah satunya banyaknya faktor yang mempengaruhi kemampuan matematis siswa, antara lain minat, penguatan kemampuan, antara lain yakni kemahiran, minat, dan kepandaian tertentu, kesiapan pendidik, kesiapan siswa, kurikulum, dan metode pengajiannya. Aspek yang sama pentingnya yaitu aspek perbedaan jenis kelamin gender, menurut Ningrum dan Rossi di 2013. Nah, adapun penguatan pada penelitian ini yakni yang pertama ada pentingnya pendidikan. Di sini dikemukakan oleh Firmansyah 2015, yakni pendidikan adalah salah satu bidang yang mempunyai peranan besar dalam pembangunan di suatu negara selain bidang ekonomi, politik, keamanan, dan sebagainya. Maju dan mundurnya suatu negara banyak ditentukan oleh pendidikan. Jadi pendidikan harus dilaksanakan dengan maksimal untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Demikian yang dikemukakan Firmansyah 2015. Dan adapun pembelajaran matematika, yakni menurut Purnomo 2020, salah satu tujuan pembelajaran matematika sekolah untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah berdasarkan standar ISI SI adalah agar siswa memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, adapun juga kemampuan matematis siswa pada pemecahan masalah, yakni menurut kemampuan pemecahan masalah sebenarnya dapat dilatih dengan ide mengenai pemecahan masalah, salah satunya dikemukakan oleh Polya 1973. Lalu untuk penguatan tentang kesulitan siswa, yakni dikemukakan oleh Character 2006, yakni penguasaan materi aljabar ini memegang peranan penting dalam mempelajari ilmu matematika yang lain. Dan adapun materi aljabar yang dikemukakan oleh Muzaki Yulianti 2021, yakni pada materi aljabar di SMP 1 Negeri Utan didapatkan data bahwa 20% siswa mampu menjawab dengan benar, 25% menjawab dengan kurang tepat, dan 55% menjawab dengan salah. Kurangnya pada penelitian ini adalah dipilihnya materi sistem persamaan linier dua variabel dalam penelitian ini dikarenakan pada materi ini terdapat berbagai persoalan yang berupa pemecahan masalah sehingga dapat membantu peneliti dalam menganalisis kemampuan pemecahan matematika siswa berdasarkan kemampuan penalaran matematis siswa. Lalu untuk yang analisis perbedaan gender dapat dikemukakan oleh Nur Faiza dan Fitriani 2019, yakni mengungkapkan bahwa antara perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan dalam menyelesaikan suatu masalah, yakni masalah matematika termasuk abstraksi matematika. Hal ini disebabkan dengan adanya perbedaan emosional, perilaku, pola pikir, serta kecerdasan antara laki-laki dan perempuan. Lalu untuk penguatan pengalaman personal atau di tempat kerja, yakni di pengalaman peneliti sewaktu masih beberapa teman peneliti saat berkunjung ke jurusan matematika maupun pendidikan matematika di beberapa universitas di tempat bahwa ditemukakan bahwa jumlah mahasiswa perempuan jauh lebih banyak daripada mahasiswa laki-laki. Presentasi mahasiswa laki-laki dalam jurusan matematika hanya berkisar antara 10 sampai 20%. Untuk state of the art, yakni dikemukakan oleh
Purwanti 2013 bahwa kemampuan matematika siswa pada hampir seluruh negara peserta yang diteliti oleh PISA mencapai siswa laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan dengan siswa perempuan. Dan untuk manfaat bagi audiens, yakni guru, menurut Wu dan Adams 2016 dalam menanamkan kemampuan pemecahan masalah matematika kepada siswa secara efektif, ada peran guru yang perlu diperhatikan, yang mendapatkan perhatian, yakni proses berpikir siswa dapat berjalan dengan baik jika terdapat peran guru yang nantinya dapat membantu siswa untuk mendapatkan hasil yang baik dan benar sesuai dengan yang diinginkan. Untuk manfaat bagi pengambilan kebijakan, yakni Steiner dan Korsfensbeck dalam Moh Rizal 2019 mengatakan bahwa tugas pokok pendidikan matematika ialah menjelaskan proses berpikir siswa dalam mempelajari matematika dengan tujuan memperbaiki pengajaran matematika di sekolah, begitu. Lalu pada metode ini adapun metode yang pertama, jenis penelitian deskriptif, pendekatan penelitian menggunakan kualitatif. Lalu untuk alokasi waktu ada di alokasi waktu, yakni Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Untuk populasi siswa SMP atau MTS kelas 9 di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, jumlah populasi sebanyak 6 siswa, yaitu 3 siswi laki-laki dan 3 siswi perempuan dan siswa laki-laki. Untuk teknik sampelnya, yakni menggunakan random sampling. Siswa kelas 9 semester genap tahun ajaran 2021 atau 2022 berasal dari sekolah negeri dan swasta. Untuk penentuan sampel menggunakan penentuan kategori kemampuan siswa yang didasarkan pada nilai pengetahuan dan keterampilan matematika siswa yang tercantum dalam laporan pendidikan semester 1 rapot. Lalu adapun instrumen, yakni instrumen tes kemampuan matematis 5 butir soal uraian materi aljabar, yaitu SPLDF DV, dan analisis data tes masalah matematika materi aljabar berdasarkan indikator proses berpikir dalam memecahkan masalah berdasarkan langkah pemecahan masalah menurut Polya 1973. Dan adapun instrumen non-instrumen, yakni dengan wawancara. Instrumen non-tes, yakni dengan wawancara oleh peneliti. Dan adapun data, yang pertama jenis data yakni kualitatif, lalu sumber data siswa SMP atau MTS dari sekolah negeri dan swasta, responden diberi tes, lalu untuk sumber data, yakni responden diberi tes siswa SMP atau MTS dari sekolah negeri dan swasta. Untuk subjeknya 3 siswa laki-laki yang masing-masing berkemampuan tinggi, sedang dan rendah, serta 3 siswa perempuan yang masing-masing berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. Lalu hasil wawancara dari terhadap hasil tes memecahkan masalah tadi, hasilnya untuk pengumpulan data, pemberian tes, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis data, triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara proses berpikir subjek dengan hasil tes soal uraian matematika untuk mengidentifikasi proses berpikir siswa melalui tahapan berikut, yakni yang pertama, 1. Mereduksi data, 2. Menyajikan data, 3. Menarik kesimpulan menurut Sugiono 2013. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.